Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Horimah dari kampus Enata Ketapang akan membedah jurnal yang berjudul tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin yang dikarang oleh Ali Zainuddin dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Nah, di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Khalifah itu adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW, dan juga dijelaskan di dalam Al-Quran manusia secara umum di muka bumi itu disebut Khalifah atau pemimpin. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW belum wafat, beliau tidak memberi wasiat kepada kaum muslimin siapakah yang akan menggantikan beliau menjadi pemimpin politik Islam. Karena itulah tidak lama kemudian beliau wafat dan jasadnya belum dimakamkan. Sebagian dari kaum Muhajirin dan Ansor itu berkumpul di kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka bermusyawarah siapakah yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat tersebut. Musyawarah ini cukup alot karena masing-masing pihak dari kaum Muhajirin dan Ansor ini sama-sama merasa bahwa mereka berhak menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, dalam musyawarah ini terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini banyak guncangan dari pemberontak, orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan tidak mau membayar zakat. Karena hal ini Khalifah ini lebih memfokuskan atau perhatiannya terfokus hanya untuk memerangi pemberontak tersebut. Beliau juga mengirimkan pasukan untuk memerangi pemberontak ke Yamenah. Dalam insiden ini banyaklah penghafal Al-Quran itu mati syahid. Karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar ini mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut diutuslah Sa'id bin Tasbit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Abu Bakar As-Siddiq ini sama persis seperti pola pendidikannya Nabi Muhammad SAW dari segi materi maupun segi lembaga pendidikannya. Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah selama 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, beliau meninggal dunia atau wafat. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam Islam, beliau juga memperluas daerah keluar kota Arab. Dalam kepemimpinan Abu Bakar ini melaksanakan kekuasaannya sebagai pada masa Rasulullah SAW yang bersifat sentral. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Abu Bakar juga selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Nah, khalifah yang kedua ini adalah Umar bin Khattab yang memimpin pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar ini secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka. Siapakah yang akan menggantikan beliau setelah beliau wafat? Nah, pilihan beliau itu terjatuh pada Umar bin Khattab. Khalifah kedua ini dinobatkan sebagai khalifah pertama yang memangku jabatan panglima perang kaum muslimin. Gelar khususnya beliau adalah Amirul Mukminin atau panglima orang-orang yang beriman. Pada masa Umar bin Khattab ini, kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan daerahnya cukup gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab ini meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syariah, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, beliau wafat. Beliau ditikam ketika sedang sholat subuh. Nah, beliau ini ditikam oleh Abu Lulu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapatkan perintah dari kalangan Majusi. Abu Bakar As-Siddiq ini dimakamkan samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat pada umur 63 tahun. Umar bin Khattab ini dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan
karena tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang, beliau juga menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Nah, Khalifah Abu Bakar ini terkenal sebagai orang yang sederhana, membiarkan tanah dari segi jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin untuk memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari hasil dari pajak tersebut. Dan khalifah yang keempat ini adalah Ali bin Abi Thalib yang memimpin dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan ini mengakibatkan kepentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah sampai kepada Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan selain Ali bin Abi Thalib untuk dijadikan khalifah. Namun Ali bin Abi Thalib berusaha menolak untuk dijadikan khalifah. Namun Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ini memaksa beliau untuk dijadikan khalifah, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibeat secara umum. Karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali memerintahnya selama 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, beliau menghadapi banyak sekali kejolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahan yang dikatakan stabil. Persoalan yang pertama adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Thalhah, Zubair, dan Siti Aisyah. Alasan mereka adalah Ali tidak mau menghukum dan pembunuhan Utsman yang dilakukan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan Ali bin Abi Thalib ini juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur dari Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas penjabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin. Jadi sehingga perang tersebut dinamakan perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya berdesak, Ammar bin As sebagai penasihat Muawiyah yang cerdik dan pandai berunding meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamai. Dengan demikian Muawiyah terhindar dari kegagalan total. Sesuai perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilahkan untuk berbicara lebih dahulu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua. Abu Musa yang menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan kepentingan kepada kaum muslimin. Tapi ketika tiba giliran Ammar bin As, ia menyatakan persetujuan atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Ternyata Ammar bin As ini menyalahi kesepakatan semula yang dibuat bersama Abu Musa. Sepak terjangnya dalam peristiwa ini merugikan sepihak Muawiyah. Ali menolak keputusan takzim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukan sebagai khalifah. Setelah kejadian ini, peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi dua bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij atau orang-orang yang keluar. Nah, cukup sekian dari membedah judul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.